Selamat pagi. Perkenalkan, saya Ngadikir, guru pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti di SMA Xaverius Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG Batch 2 tahun 2023 dari LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini, Kamis 30 November 2023, akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran real di kelas 12 IPA SMA Xaverius Lubuk Linggau dengan materi pokok hidup bersama dalam keberagaman. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Semangat pagi Xaverius. Pagi, pagi, pagi. Xaverius. Jaya, jaya, jaya. Terpercaya. Anak-anak yang terkasih, mari kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Marilah Bapak Guru dan teman-teman kita bersatu hati dalam doa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi ya Tuhan, puji dan syukur kami haturkan ke dalam tangan-Mu, karena pada pagi hari ini kami dapat kembali lagi berkumpul di tempat ini. Kini kami akan memulai kegiatan belajar, kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Amin. Terima kasih Rizka yang sudah membawa kita dalam doa untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, Pak akan absen dulu. Adelia Ayu, Laura Nabisa, Spiridion, Hadir, Pak. Karin Virginia Kristi. Oke, hadir semua ya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Pak akan memastikan dulu bahwa HP kalian sudah terkoneksi dengan internet semua ya. Oke, HP-nya sudah aman terkoneksi dengan internet? Oke, baik. Anak-anak yang terkasih, sekarang mari kita bangkit berdiri, kita ucapkan dulu Tri Prasetya PPSK sebagai ungkapan rasa kebanggaan kita sebagai siswa-siswi di Sekolah Katolik Yayasan Xaverius Palembang. Tri Prasetya PPSK. Tri Prasetya PPSK. Kami putra-putri sekolah Katolik. Kami putra-putri sekolah Katolik. Pembina masa depan negara Republik Indonesia berjanji. Pembina masa depan negara Republik Indonesia berjanji. Satu. Mengamankan dan mengamalkan dasar negara Pancasila. Mengamankan dan mengamalkan dasar negara Pancasila. Dua. Mengikuti bimbingan guru-guru serta taat pada PPSK. Mengikuti bimbingan guru-guru serta taat pada PPSK. Tiga. Mengamankan pendidikan sekolah Katolik. Mengamankan pendidikan sekolah Katolik. Baik anak-anak yang terkasih, sebelum kita masuk pada materi berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari hari ini, kita akan mengerjakan tes dulu yang namanya pre-test atau tes sebelum dimulai kegiatan pembelajaran. Soalnya nanti ada 5 dalam bentuk pilihan ganda, dan soal ini sudah saya berikan di grup kelas dalam bentuk Google Form. Maka silakan diisi, silakan dibuka HP-nya, silakan dikerjakan. Waktu pengerjaannya 5 menit dimulai dari sekarang. Sudah selesai semua? Sudah dikirim ya? Oke, baik, terima kasih. Sekarang kita akan sedikit mengingat-ingat materi yang kita pelajari sebelumnya, yakni berkaitan dengan keadilan
kebenaran, kejujuran, dan keutuhan ciptaan. Nah, di sini ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa makna gereja hadir dalam sejarah dunia untuk melanjutkan perutusan Yesus, yakni mewartakan kabar baik bagi kaum miskin, membebaskan yang tertawan, dan menyembuhkan yang terluka? Ada yang masih ingat berkaitan dengan materi ini? Oke, silakan Digo. Gereja hadir dalam sejarah dunia untuk melanjutkan perutusan Yesus, yakni mewartakan kabar baik bagi kaum miskin, membebaskan yang tertawan, dan menyembuhkan yang terluka. Artinya bahwa gereja tidak hanya mengurus hal-hal rohani saja, tetapi terlibat dalam seluruh pergulatan hidup manusia. Gereja hidup berusaha membangun kehidupan bersama yang jujur, adil, dan benar. Baik, terima kasih Diko, luar biasa jawabannya. Tepuk tangan untuk Diko dulu. Baik, berikutnya kita mungkin masih ingat dengan ensiklik dari Paus Fransiskus yang namanya Laudato Si. Pertanyaan bisa berikan di sini. Apa makna pertobatan ekologis yang dimaksudkan oleh Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si artikel ke-48? Ada yang masih ingat dengan materi ini? Saya, Pak. Oke, silakan Amas. Pertobatan ekologis yang dimaksudkan Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si artikel 48 adalah bagaimana kita memulihkan kembali hubungan yang harmonis dengan alam setelah sekian lama merosot karena gerak maju modernitas. Ajakan tersebut tidak bermaksud bahwa kita harus bersikap konservatif untuk menolak kemajuan, tapi lebih tepat bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan tetap bersinergi dengan kesadaran peduli lingkungan. Baik, terima kasih Amos, jawabannya luar biasa. Tepuk tangan lagi tuh Amos. Nah, anak-anak yang terkasih, materi ini berkaitan dengan keadilan, kebenaran, kejujuran, keutuhan ciptaan. Pada dasarnya merupakan realitas dalam kehidupan kita bersama. Realitas yang sebenarnya kita hidupi adalah realitas keberagaman dalam kesatuan. Nah, maka materi yang akan kita pelajari pada hari ini yakni hidup bersama dalam keberagaman. Capaian pembelajarannya dari materi ini adalah peserta didik mampu menghargai keberagaman dalam masyarakat sebagai anugerah Allah. Tujuan pembelajaran dari materi ini yakni peserta didik mampu menguraikan makna menghargai keberagaman dalam masyarakat sebagai anugerah Allah berdasarkan ajaran gereja dengan sikap beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Apa kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang ingin kita capai secara spesifik dari tujuan pembelajaran ini? Ada 3 kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Pertama, peserta didik mampu menguraikan persoalan keberagaman di negara Indonesia berdasarkan kisah atau berita tertentu dengan sikap beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, peserta didik mampu menguraikan makna menghargai keberagaman dalam masyarakat sebagai anugerah Allah berdasarkan ajaran gereja tentang keberagaman bangsa manusia dalam Gaudium et Spes artikel 24 dengan sikap beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Selanjutnya, di bagian ketiga, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah peserta didik mampu menguraikan
bentuk-bentuk tindakan yang perlu dikembangkan untuk menghargai keberagaman dalam masyarakat dengan sikap beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada materi ini, maka pertanyaan pemantik untuk kita adalah bagaimanakah pandangan Gereja Katolik tentang adanya fakta keberagaman dalam masyarakat. Sekarang kita akan memasuki materi tentang hidup bersama dalam keberagaman ini dengan melihat suatu kasus, suatu persoalan. Berita diserang saat ibadah Rosario. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengecam penyerangan terhadap sekumpulan umat Katolik yang sedang menggelar ibadah Rosario dalam rangka penghormatan terhadap Bunda Maria di kediaman Direktur Galang Press, Julius Felicianus, di Desa Tanjung Sari, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman, hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 malam. Kami mengecam keras tindakan intoleransi yang dilakukan segelintir kelompok yang merusak seni-seni kehidupan berbineka dan berbangsa plural. Menurut Natalis, tindakan pembubaran, perusakan, dan pemukulan kepada umat Katolik itu telah mencederai prinsip penghormatan terhadap hak beribadah dan berkeyakinan agama yang dianut berdasarkan Konvenan PBB tentang hak sipil dan politik, juga dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan bertentangan dengan Pancasila. Baik, terima kasih Daniel ya sudah mau membacakan berita. Baik anak-anakku yang terkasih, ada kelompok tertentu yang sesama anak bangsa di Indonesia ini belum menghayati keberagaman atau pluralitas yang menjadi ciri hakiki bangsa Indonesia. Pada bagian ini kita juga perlu melihat bahwa Tuhan itu menciptakan kita secara berbeda-beda. Nah, maka Tuhan yang menciptakan kita berbeda itu bukan agar kita terpecah belah, tapi agar kita justru bersatu padu. Hanya saja diri kita sendirilah yang membuat perpecahan itu dan membuat perbedaan itu menjadi suatu kelemahan, sehingga yang membuat kita menjadi terpecah belah satu sama lain. Baik, anak-anak yang terkasih, kita sudah melihat kasus berkaitan dengan persoalan intoleransi, berkaitan dengan persoalan keberagaman. Sekarang, apa pandangan Gereja Katolik menghadapi persoalan-persoalan keberagaman ini? Nah, dalam hal ini kita akan lihat dokumen gereja dari Gaudium et Spes artikel 24. Sekarang saya mohon salah satu untuk membacakan dokumen gereja dari Gaudium et Spes artikel 24 ini. Siapa yang mau membaca? Saya, Pak. Oke, silakan Iren. Allah yang sebagai Bapa memelihara semua orang, menghendaki agar mereka semua merupakan satu keluarga dan saling menghadapi dengan sikap persaudaraan. Sebab mereka semua diciptakan menurut gambar Allah yang menghendaki segenap bangsa manusia dari satu asal mendiami seluruh muka bumi. Kita belajar dari kitab suci bahwa kasih terhadap Allah tidak terpisahkan dari kasih terhadap sesama. Hendaknya engkau mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi kepenuhan hukum ialah cinta kasih. Roma bab 13 ayat 9 sampai 10. Baik, terima kasih Iren. Dari dokumen gereja ini kita akan mendalami lebih dalam bagaimana pandangan Gereja Katolik tentang keberagaman itu. Maka
nanti setelah ini kalian akan secara mandiri mendalami materi berkaitan dengan keberagaman dalam hidup bermasyarakat dengan menjawab 4 pertanyaan yang sudah saya sediakan di lembar kerja peserta didik di LKPD. Nanti di LKPD, lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan dan nanti akan saya bagi ini akan diuraikan berkaitan dengan pertama dokumen gerejanya, artikel SPS artikel 24 yang tadi sudah dibacakan, dan kemudian di bagian bawahnya itu muatan-muatan pertanyaan sebagaimana juga yang sudah tampak di layar. Nah, apa muatan pertanyaan yang nanti akan kalian kerjakan di LKPD ini secara mandiri, secara individu? Pertama, uraikanlah apa pesan secara umum dari Gadun SPS artikel 24 berkaitan dengan keberagaman dalam hidup masyarakat. Yang kedua, uraikanlah apa maksud dari kalimat manusia dipanggil pada satu tujuan yang sama. Yang ketiga, uraikanlah mengapa hukum kasih menjadi dasar dalam membangun relasi dengan sesama. Dan pertanyaan yang keempat, uraikanlah sikap umat Kristiani seperti apa yang diharapkan dalam hidup bermasyarakat Indonesia yang majemuk dengan beragam suku, agama, dan budaya. Sudah selesai semua ya? Oke, sudah semua. Terima kasih, luar biasa kalian. Nah, sekarang kita akan masuk dalam kelompok. Apa yang perlu dilakukan dalam kelompok? Nanti kalian dalam kelompok membicarakan tentang apa yang sudah kalian dalami secara mandiri tadi dalam LKPD itu. Maka apa yang sudah kalian kerjakan dalam LKPD secara mandiri tadi, itulah yang akan kalian sharingkan, akan kalian bagikan dengan kawan-kawanmu dalam satu kelompok. Jangan malu untuk membagikan pengalamannya. Dan ingat, di sini semuanya sama. Semuanya memiliki peran yang sama, maka semuanya harus berpartisipasi. Baik, jelas ya apa yang akan dilakukan dalam kelompok? Baik, sebelum kita masuk dalam kelompok, sekarang silakan semuanya berdiri dulu. Berdiri. Sekarang, setelah kalian berdiri, silakan menghadap ke arah utara. Sekarang, apa yang akan kita lakukan? Kita akan memijit pundak kawannya, memberikan pijitan yang terbaik untuk kawanmu. Kita akan mulai 1, 2, 3. Yuk silakan pijit pundak-pundak kawanmu. Pijit. Nah, berikan yang terbaik untuk kawanmu. Stop. Balik ke arah selatan. Nah, setelah menghadap arah selatan, hal yang sama dilakukan. Silakan gantian pijit pundak punya kawanmu yang di depannya. Silakan, yuk. Tadi kamu sudah dipijit, sekarang silakan kamu gantian pijit, berikan yang terbaik, pijitan yang terbaik kawannya. Siap? Kita mulai. 1,
1, 2, 3. Yuk. Baik, cukup. Terima kasih. Silakan duduk dulu. Oke. Sekarang kita kembali ke materi. Tadi kita sudah mendalami secara pribadi, maka seperti yang saya katakan tadi, sekarang silakan masuk dalam kelompoknya untuk mengerjakan sesuatu sebagaimana yang sudah saya perintahkan sebelumnya. Silakan masuk dalam kelompoknya masing-masing. Waktunya 20 menit ya untuk kerja dalam kelompok. Jadi kita kan yang pertama tadi kan memberikanlah apa pesan secara umum dari Human Space artikel 24 berkaitan dengan keberagaman dan masyarakat. Jawaban kita secara umum menekankan pentingnya menghormati martabat manusia dalam pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta perlunya membimbing kemajuan tersebut agar sesuai dengan kepentingan manusia dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya menyoroti pentingnya dialog antar gereja Katolik dan dunia modern. Artikel tersebut menekankan bahwa gereja harus memahami realitas dunia dengan bijak, terlibat dalam dialog terbuka, dan berusaha membawa perspektif iman ke dalam isu-isu kontemporer. Pesannya itu bahwa umat Katolik diharapkan untuk aktif sesuai dengan data tadi, aktif. Jadi kita masukin dulu yang untuk dimasukin nanti. Penting untuk memahami bahwa kontribusi positif itu tergantung pada implementasi nilai-nilai tersebut dalam konteks sosial dan politik Indonesia. Manusia dipanggil pada satu tujuan yang sama. Ada aspirasi untuk mencapai Baik, bagaimana? Ada kesulitan? Ya, Pak. Oke. Aman. Kelompok Lukas. Ada yang ditanyakan dari materi itu? Kelompok Lukas? Tidak. Tidak. Saya mau nanya Pak, Gaudium et Spes itu apa? Terus kan waktu pertemuan yang lalu itu kita ada bahas Nostra Aetate. Nah, apakah sama Gaudium et Spes dengan Nostra Aetate? Baik, terima kasih Marcel Julian. Gaudium et Spes dan Nostra Aetate itu sebenarnya keduanya merupakan dokumen gereja yang dihasilkan dalam Konsili Vatikan II. Kedua dokumen gereja ini sama-sama berkaitan dengan realitas gereja dalam kehidupan di dunia, dalam realitas yang berhadapan dengan agama-agama lain. Itulah yang dalam dokumen Nostra Aetate. Kalau Gaudium et Spes, hubungan gereja dalam dunia ini dalam kaitannya dengan dunia dewasa ini. Baik, sekarang dari kerja kelompok yang sudah kalian lakukan di kelompokmu masing-masing, apakah sudah selesai kerja kelompoknya? Nah, kalau sudah, tahap berikutnya adalah kita akan menyajikan hasil karya dari masing-masing kelompok dalam bentuk presentasi yang nanti akan disampaikan oleh masing-masing kelompok. Silakan buka aplikasi Canva-nya, kemudian hasil diskusi yang sudah dicatat oleh notulistan dibuat dan dirangkum dalam bentuk PowerPoint yang kalian kerjakan dalam aplikasi Canva di HP-nya masing-masing.
Baik, sudah semua ya? Nah, setelah kalian membuat presentasinya di Canva, aplikasi Canva, sekarang silakan kirimkan hasil PowerPoint-nya dari yang sudah kalian kerjakan itu ke WA Guru kelas. Nah, setelah kalian kirimkan ke WA Guru kelas, tahap berikutnya adalah kita akan mendiskusikan materi tentang keberagaman ini dalam konteks pleno bersama. Baik, sekarang kita akan mulai untuk presentasi ya. Silakan kelompok Markus untuk maju ke depan mempresentasikan pekerjaan. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi Pak. Selamat pagi. Kami dari kelompok Markus ingin mempresentasikan hasil dari presentasi kelompok kami. Jadi pertanyaan nomor 1, uraikanlah apa pesan secara umum dari Gaudium et Spes artikel 24 berkaitan dengan keberagaman dalam hidup masyarakat. Jawabannya adalah dalam artikel 24 dari Gaudium et Spes, pesan umumnya menekankan pentingnya mempromosikan keadilan sosial dan perdamaian di dunia, serta memandang manusia sebagai pokok dari segala usaha pembangunan. Artikel ini menyoroti tanggung jawab umat manusia untuk berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan damai. Dari presentasi kami, terima kasih. Baik, terima kasih dari kelompok Markus. Berikutnya sekarang silakan dari kelompok Matius. Silakan Mas ke depan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok Matius ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Uraikanlah apa maksud dari kalimat manusia dipanggil pada satu tujuan yang sama. Untuk mencapai kebahagiaan sejati dan kesejahteraan yang tidak hanya individual tetapi juga bersama-sama, dokumen tersebut menyuarakan panggilan untuk bekerja sama dalam menciptakan masyarakat yang adil, penuh kasih, dan menghormati martabat setiap individu sehingga mencapai tujuan sesama tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Baik, tepuk tangan. Sekarang kelompok Lukas, silakan maju ke depan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dari pertanyaan yang kami dapatkan di nomor 4, uraikan sikap umat Kristiani seperti apa yang diharapkan dalam hidup bermasyarakat Indonesia yang majemuk dengan beragam suku, agama, dan budaya. Menurut Gaudium et Spes artikel 24, menekankan pentingnya sikap saling menghargai dan bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, umat Kristiani diharapkan memiliki sikap inklusif, menghormati keberagaman suku, agama, dan budaya. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Baik, terima kasih. Sekarang kelompok Yakobus, silakan. Selamat pagi Bang Aditya dan teman-teman semuanya. Pagi. Kami dari kelompok Yakobus akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, jadi pertanyaan itu, uraikanlah mengapa hukum kasih menjadi dasar dalam membangun relasi dengan sesama. Hukum kasih adalah konsep atau prinsip moral yang mendasari empati kebaikan, pengertian, dan pertimbangan terhadap kepentingan kesejahteraan orang lain. Dalam membangun hubungan dengan sesama, hukum kasih memiliki beberapa alasan penting diantaranya. 1. Empati dan pengertian. 2. Kebaikan dan pertimbangan. 3. Penerimaan dan menghormati keberagaman. 4. Komitmen kepada kesejahteraan bersama dengan mendasarkan hukum pada hukum kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, tepuk tangan. Baik, semua kelompok sudah mempresentasikan
hasil diskusinya. Nah sekarang saya akan memberikan peneguhan atas apa yang sudah kalian diskusikan bersama dalam kelompok dan juga yang sudah kalian presentasikan ke depan tadi. Nah, materi yang kita dalami adalah hidup bersama dalam keberagaman. Dalam masyarakat majemuk, setiap orang harus berani menerima perbedaan sebagai suatu rahmat. Dan perbedaan atau keanekaragaman itu merupakan faktor yang memperkaya. Dan inilah yang ditekankan dalam Gaudium et Spes artikel 24 bahwa kemajemukan adalah ciri asli dari kehidupan manusia di dunia ini. Tuhan menciptakan umat manusia dalam keperbedaan yang tak terhindarkan, sehingga kemajemukan itu merupakan realitas yang sungguh ada, sungguh kita alami. Dalam hal ini, sebagaimana ditekankan dalam Gaudium et Spes artikel 24 tadi, bagaimana hidup bersama dalam keberagaman itu? Caranya adalah orang harus belajar mengambil sikap yang tepat dan belajar bertindak secara arif untuk biasa hidup dan membangun masyarakat dalam keanekaan. Kita menyadari bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Ada perbedaan agama, kemajemukan agama, suku, bahasa, adat istiadat dan lain sebagainya. Berikutnya, tindakan-tindakan apa yang perlu dikembangkan untuk menghargai keberagaman itu. Dalam masyarakat majemuk, orang harus berani menerima perbedaan sebagai suatu rahmat. Lalu, setiap orang bahu-membahu menatap masa depan yang lebih cerah, lebih adil, makmur dan sejahtera. Nah, anak-anakku yang terkasih, dari sini ada masih perlu untuk diperjelas? Ada yang ditanyakan lagi? Baik, tidak ya? Nah, perlu kita sadari bersama bahwa mari kita bersama bahu-membahu untuk hidup bersama dalam keberagaman. Keberagaman bukan sesuatu yang menyusahkan, bukan sesuatu yang meresahkan. Keberagaman merupakan suatu kekayaan yang perlu untuk kita bangun dan kita jaga bersama-sama, khususnya sebagai umat beriman. Baik anak-anak yang terkasih, demikian materi pelajaran untuk kita hari ini. Nah sekarang saya minta dari kalian untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan. Siap, silakan. Kesimpulan yang saya dapat dari materi hari ini, Pak, yaitu kita harus menghargai perbedaan walaupun mungkin sepertinya banyak rintangan, namun itu semua tergantung dari niat dan kemauan diri kita masing-masing. Baik, terima kasih Spiritual. Berikutnya, silakan. Dari pembelajaran hari ini, saya mendapatkan pembelajaran bahwa setiap orang harus bisa menghapus sikap primordial. Baik, terima kasih untuk semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Baik. Sekarang sebagai umpan balik atas apa yang sudah kita pelajari hari ini, kalian akan mengerjakan post-test atau tes akhir pembelajaran materi hidup bersama dalam keberagaman. Soalnya dalam bentuk Google Form sudah saya kirimkan ke grup kelas. Linknya silakan diklik link itu dan dikerjakan soalnya. Semua soal berbentuk pilihan ganda dan jumlahnya ada 10 soal. Oke, silakan dikerjakan soalnya. Waktunya 10 menit dimulai
dari sekarang. Baik, sudah selesai semua? Terima kasih. Kalian sudah mengerjakan semua soal yang diberikan. Nah, nanti Pak akan memberikan hasilnya kemudian dari apa yang sudah kalian kerjakan itu. Juga saya informasikan melalui WA grup kelas. Baik, anak-anakku yang terkasih, demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Dan untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari materi berkaitan dengan perdamaian dan persatuan bangsa, masih dalam konteks keberagaman. Maka sebagai salah satu bentuk menghargai keberagaman adalah membangun perdamaian dan persatuan, dan itulah yang akan kita pelajari di pertemuan pekan depan. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita tepuk tangan untuk seluruh proses kegiatan kita hari ini. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Samperius. Jaya, 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 terpercaya. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa. Silahkan salah satu pemimpin doa. Teman-teman dan Bapak, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu karena Engkau telah menemani kami hingga berakhir. Ya Tuhan, lindungilah kami dalam pelajaran berikutnya hingga kami bisa melewati pelajaran dengan baik. Akhirnya ya Tuhan, doa ini kuserahkan ke dalam tangan-Mu dalam perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, terima kasih Teresa Emanuela Sinitonga yang sudah menutup kita dengan doa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kita semua. Kalian luar biasa dalam pembelajaran hari ini, dan mari kita tepuk tangan untuk kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat pagi.